Buddy, kembali lagi di channel Best Buddy Shop. Ini kita mau kasih tunjuk teman-teman lihat proses pengerjaan Toyota Alphard tahun 2016. Apa yang dikerjain di mobil ini, kita lihat ya. Ini yang paling pertama nih. Oke, nih, ini kita bikin partisinya dengan audio premium. Ini partisi kita custom semua. Ini belum finishing ya, ini masih proses menuju finishing. Mungkin 1-2 hari lagi ini sudah beres. Amplifiernya seperti apa dan prosesornya nih, saya tunjukin. Oke. Ini dia. Oh ya, mobil ini menggunakan 3 amplifier dari produk Audison, yaitu SR 4501 dan SR 5600-nya ada 2. Ini prosesor Robit One HD Virtuoso-nya. Nah, inilah proses hasil instalasi kita. Kita usahakan serapi mungkin dan serigid mungkin. Kita memakai bracket besi ini. Jadi ini kalau mobil kena goncangan atau ya amin-amin kalau kita bilang ada kecelakaan, ini nggak akan terlempar karena semuanya di bracket ke bodi mobil. Yang sebelah kanan juga bisa ambil dari sini. Oke, saya mau tunjuk, kasih lihat. Nah, ini lagi proses pemasangannya nih. Ada di sebelah kanan nih. Iya, oke, itu dia. Cakep. Nah, ini dibalik partisinya, finishingnya. Ini head unitnya menggunakan Alpine ILX 2611. Tapi 2611 ini cuma sementara. Kita akan menggunakan nanti ILX 5011. Cuman karena unitnya belum ready, sementara kita pasangin yang ini dulu. Subwoofer di belakang. Kalau kita lihat sekilas, ini kelihatan tidak dipasang apa-apa. Tapi kita sebenarnya ada menginstal 2 subwoofer kicker Solo Beric L7 8 inch. Oh ya, ada satu lagi. Ini speaker di rear center. Ini atas permintaan ownernya kita pasangin di sini. Dan memang beberapa mobil setelah kita pasangin rear center ini, suaranya improve jauh ya. Kesan kabinnya jadi luas banget. Nantilah hasil akhirnya seperti apa kita akan review. Oke, ciao. Kali ini kita mau kasih lihat Alphard hasil kerjaan kita, yaitu Alphard Premium Lounge atau VIP Lounge. Ya, lebih tepatnya kalau kita biasa sebutnya itu Alphard Business Class Darat. Apa yang udah kita lakukan, pengerjaannya seperti apa, proses pengerjaannya seperti apa, hasilnya bagaimana, mari kita lihat ke dalam. Oke. Nah, ini dia. Ini enak banget nih. Ini kita udah bikin partisi. Coba kita lihat partisinya. Kita sesuaikan temanya sama dengan interior mobil. Ini semua kita custom ini. Kita custom sesuaikan sama interior mobil. Warnanya yang kita pilih juga kita sesuaikan. Kita bikin juga wood panel, kita sesuaikan sama originalnya ini. Ada aksen-aksen aluminiumnya. Semua kita sesuaikan deh. Bahkan bagian legroomnya juga kita bikin, legroomnya juga tetap enak. Seukuran saya duduk ini, kaki juga masih nggak mentok, masih bisa selonjor full. Asik banget. Nih, kalau kita lihat temanya ini sesuai. Jadi seolah-olah ini memang bagian OEM dari mobil ini. Proses pengerjaan kurang lebih 1 bulan. Kita bikin partisi, terus ada penempatan amplifier dan prosesor, itu semuanya ada di underseat. Speakernya konfigurasinya 3-way, yaitu tweeter dan mid-range ada di partisi, mid-bassnya ada di pintu di dalam, tapi kita posisikan di dalam original jadi nggak kelihatan.
Untuk head unit kita menggunakan Alpine ILX 2611 F2611E. Itu seri Alpine 11 in floating. Ini pemasangan seperti ini. Prosesornya kita menggunakan Audison Bit 1 HD Virtuoso. Kita bermain di mode Vir. Jadi prosesor ini berjalan di 9 channel. Amplifiernya kita pakai Audison SR4500 1 piece dan SR5000.600 2 piece. Jadi itu semuanya pemasangannya ada di bawah jok. Tidak lupa kita pakaikan super kapasitor dari Energy. Terus ada VSS dari Harrison Lab. Untuk fuse dan fuse blocknya serta master fuse-nya itu kita custom dari Copper. Kabel-kabel full dari Bullshit kabel, yaitu seri dari Bullshit One. Nih, ini mejanya juga kita custom. Jadi ada intercom di sini. Kita bisa call kalau kita mau ngobrol sama supir, kita tinggal call aja. Bisa langsung ngomong. Atau kalau sopir mau ngobrol sama ngomong sama kita, dia tinggal panggil intercom dari depan, nanti kita tinggal call aja, tinggal ngobrol aja begitu. Karena udah partisi, kita ngobrolnya tidak perlu teriak-teriak lagi, bisa lewat intercom ini yang sudah kita custom. Coba kita lihat ke belakang subwoofernya. Nah, ini custom boxnya di sini nih. Ini kita menggunakan dari Kicker Solarberric 8 inch seri L7 8 inch ini. Ada dua. Semuanya kelihatan seperti OEM. Jadi kalau dia mau bawa barang, dia tinggal taruh karpet lagi, nggak masalah. Oke. Jadi nggak kelihatan apa-apa dan semuanya aman. Tapi kita juga udah kasih pelindung grill. Jadi kalau dia mau taruh barang yang tidak terlalu berat, juga tetap aman. Bagian depan juga kita install dengan audio yang berbeda. Jadi sistem ini ada dua sistem. Di depan ada audio sendiri, ada prosesor sendiri. Di belakang tersendiri. Jadi masing-masing bisa play sendiri dan tidak saling mengganggu. Ya tentunya tidak bisa kenceng-kencengan gitu. Karena kalau kenceng pasti akan ada suara yang lewat. Yuk kita lihat ke depan dulu langsung deh. Nah, ini bagian depannya. Untuk bagian depannya, speakernya kita masih menggunakan OEM-nya, kita cuma tambahin DSPM. Jadi supaya suaranya ini lebih enak lah dibanding standarnya, dan tidak ada penambahan subwoofer. Jadi hanya speaker OEM-nya yang bagian depan kita tambahin dengan DSPM. Yang lain semuanya ya masih standar. Paling konsol ini yang kita custom menyesuaikan partisi, karena konsolnya sudah tidak muat lagi. Akhirnya covernya ini yang kita custom supaya dia masih tetap berfungsi begitu. Nah, ini intercomnya yang bagian depan. Jadi kalau lagi nyetir, mau ngobrol sama penumpang belakang, mau berhenti atau mau belok atau pokoknya mau ngobrol lah, kita bisa tekan aja. Nah, itu suaranya nanti orang belakang bisa tinggal pencet, kita tinggal ngobrol aja. Keperluan kita apa ya enak gitu. Jadi tidak perlu teriak-teriak karena ini kan sudah dilindungin. Nah, bagian depan ini karena kita sudah partisi, kita pasangin kaca film one way. Jadi kita mau lihat ke belakang ini susah. Ya biasa privacy lah ya orang belakangnya. Untuk melihat ke luar mobil bagian belakang, kita pakai kamera spion. Jadi kalau kita sambil nyetir, kalau kita tidak lihat belakang, seperti seolah-olah seperti bawa mobil box gitu kan. Jadi nggak enjoy, susah. Akhirnya kita pasangin kamera belakang. Jadi kalau sambil nyetir ya kita bisa lihat ini kamera belakangnya. Seperti umumnya lah kita lihat spion ke belakang begitu. Perubahan joknya ini masih enjoy banget. Postur kayak saya ini kalau duduk tuh, masih enjoy banget lah, nggak terlalu tersiksa. Pada umumnya kan kalau orang bikin partisi itu driver tersiksa banget karena mereka bikin partisinya rata sampai ke bawah sehingga kalau mau legroomnya nyaman itu dimepetin sampai ke pilar B. Begitu sampai dekat ke pilar B, posisi duduk itu jadi nggak enak. Nah, kalau ini masih bisa main nih joknya nih, masih bisa main sampai posisinya kita limit. Nah, ini sudah limit, udah kita driving masih enak banget. Coba kita rasain suaranya di dalam kabin belakang yuk, seperti apa hasilnya. Nah, mobil ini juga kita peredamin full. Ini total full peredam dari kabin, lantai, semua pintu-pintu, dashboard, firewall, bahkan ruang fender yang di atas ban itu semua kita peredamin. Jadi mobil ini senyap banget.
demi kenyamanan kabin lah, biasalah customernya memintanya seperti itu. Oke, kita coba dengar suaranya seperti apa ya. Sebenarnya suara kalau di rekaman video gini tidak bisa mewakili 100% dari hasilnya ya, tapi minimal dapat gambaran lah teman-teman.将自然看通透，那就不要留，时光一过不再有，你远眺的天空挂更多的彩虹。 Cakep, mantap nih. Ya teman-teman bisa dengar lah nanti, minimal dapat gambarannya. Oh ya, saya belum menjelaskan speaker apa yang dipakai di mobil ini. Mobil ini memakai speaker dari vokal Utopia M dengan mid bass 3-way ya, dengan mid bass 6 inch. Twitternya vokal Utopia M, dan juga yang 3,5 inch vokal Utopia M. Rear centernya juga rear centernya yang berbeda. Rear centernya ini kita memakai dari vokal Beryllium yang 3 inch. Jadi kita combine lah, karena speaker center itu rear center itu cuma untuk mengisi ambience belakang. Jadi kita tidak pakaikan yang seri Utopia M, itu pakai yang versi BE yang home edition 3 inch. Ini paling partisinya nih, coba teman-teman lihat. Ini konsol, bagian konsol belakang dari original mobil ini kita tetap fungsikan. Kita bikin adaptor, kita geser mundur ke sini supaya fungsi-fungsi dari bagian konsolnya ini, laci-lacinya, chargernya itu semua tetap terpakai, dan jadi kelihatan seperti benar-benar original dari mobil ini hasilnya. Begitu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.